Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang filosofi K3. K3 ini apakah kesehatan dan keselamatan kerja atau keselamatan dan kesehatan kerja? Mana yang lebih dulu, apakah itu keselamatan atau kesehatan? Sama-sama K3. Nah, yang pertama, kita sehat kemudian kita selamat, atau kita selamat kemudian kita kerja. Yang lebih tepat adalah kita selamat dulu baru kita sehat. Jadi kita menyelamatkan diri dulu, kita berusaha mengantisipasi semua resiko-resiko yang ada agar kita selamat untuk menuju kesehatan. 3S yang coba kita terapkan: selamat, sehat, sejahtera. Jadi yang lebih tepat adalah keselamatan dan kesehatan kerja, bukan kesehatan dan keselamatan kerja. Kita mengejar selamat dulu untuk mendapatkan sehat di dalam pekerjaan, dan kemudian kita insya Allah sejahtera. Jadi K3 lebih tepatnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Apa keselamatan tersebut? Keselamatan adalah mengendalikan kerugian dari kecelakaan atau control of accident loss. Atau juga keselamatan itu kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengontrol resiko-resiko yang tidak bisa diterima. Jadi kita mencoba manajemen resiko, bagaimana kita kerja dengan selamat. Kita melihat kesehatan itu dalam bekerja dalam dua hal. Kita selamat sekarang dalam hal pekerjaan, atau dan juga kita selamat dalam melakukan pekerjaan di kemudian hari. Sewaktu di konstruksi kita juga mendapatkan banyak resiko, misalnya kita kejatuhan atau kita mendapatkan benturan. Ini resiko kecelakaan yang bisa terjadi di konstruksi. Kemudian kita juga resiko selama bekerja. Setiap hari misalnya kita melakukan pekerjaan yang bising, kita memotong alat, kita memotong menggunakan alat, kita memotong semisal keramik, granit, suaranya bising. Lama-lama akan berpengaruh ke telinga kita. Ini resiko akibat bekerja. Banyak juga resiko yang dialami semisal bekerja di sektor yang lain. Di sisi resiko, ada resiko karena kerja, resiko kecelakaan kerja, semisal bekerja di bidang laboratorium atau di lab konstruksi. Bisa terjadi kejatuhan, tetapi juga bisa terjadi karena terlalu seringnya bekerja dengan alat-alat tertentu, itu menghasilkan resiko tertentu juga. Jadi keselamatan dilihat dari pertama, selamat dari saat ini dengan kita bekerja. Yang kedua, selamat seterusnya, sehat seterusnya dari apa yang kita kerjakan sebagai rutinitas. Dengan demikian, maka filosofi dari K3 adalah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, yaitu tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohani, sekaligus sebagai hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dari filosofi ini menjadi suatu juga keilmuan, dan juga keilmuan K3 ini yaitu suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya untuk mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kelalaian dan kecelakaan dalam kerja. Tujuan dari K3 ini adalah mengendalikan kerugian dari kecelakaan atau control of accident loss. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengontrol risiko yang tidak bisa diterima. Moto dari K3 adalah utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Logo K3 adalah sebagai berikut, dengan warna dasar putih dengan logonya berwarna hijau. Di dalam terdapat palang. Palang ini berarti adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Roda gigi bermaksud simbol bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih sebagai simbol bersih dan suci. Warna hijau sebagai simbol dari selamat, sehat, dan sejahtera. 11 roda gigi yang ada di logo K3 ini sebagai simbol dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di dalam undang-undang ini terdapat 11 bab, jadi logonya ini tidak 12 tetapi 11
yang melambangkan sebagai isi dari bab undang-undang. Pemasangan logo K3 pada perusahaan yang telah menerapkan K3 adalah jadi ada 3 bendera. Yang paling tinggi di tengah adalah bendera negara, ini harus paling tinggi, bendera NKRI. Bendera merah putih di tengah, bendera K3 di sebelah kiri, di sebelah kanan adalah bendera dari perusahaan yang telah menerapkan K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah tentang keselamatan kerja. Yang dibahas adalah keselamatan kerja. Untuk tentang kesehatan ada di undang-undang yang lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja ini berisi antara lain, pertama, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Yang ketiga, adanya biaya yang kerja di tempat tersebut. Tujuan dari K3 adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas secara normal. Kita selamat adalah dari beberapa bahaya. Ada beberapa bahaya yang coba kita hindari. Pengertian dari bahaya adalah semua sumber situasi yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja atau PAK. Faktor-faktornya cukup banyak. Pertama, dari faktor biologi. Bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, tanaman, atau binatang yang bisa mencederai terutama tenaga kerja. Yang kedua, faktor-faktor berkaitan dengan bahan-bahan kimia. Misalnya material kimia, bahan kimia yang cairan, gas, uap, debu beracun, radioaktif, atau bahan-bahan lain misalnya mudah terbakar, mudah meledak, yang menimbulkan iritasi, iritan, atau korosif. Kemudian bahaya yang lain, yang ketiga adalah dari fisik atau mekanik. Berdasarkan ketinggian, misalnya juga di konstruksi, di mesin, kendaraan, alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi. Yang keempat, bisa juga ditimbulkan bahaya itu dari biomekanik. Antara lain ada gerakan berulang yang setiap hari dilakukan dari posisi bekerja, pengangkutan secara manual, desain tempat kerja, desain alat atau mesin. Yang kelima, dari sisi psikologi, stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan, emosi negatif. Ini semua hal-hal yang bisa terjadi selama kita bekerja.